Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Muhammad Dalam Syahrinaldi. Saya Dion Marbun. Saya Ruben Transo Axel. Yang pertama materi akan disampaikan oleh Axel. Silakan Axel. Materi pertama yang adalah definisi dari algoritma Best First Search. Best First Search atau dengan kata lainnya BFS adalah algoritma pencarian heuristik yang termasuk dalam kategori Informed Search. Algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi FN untuk menentukan urutan eksplorasi node dalam ruang pencarian. Berbeda dengan algoritma Uninformed Search seperti BFS atau DFS yang bersifat buta. BFS memanfaatkan pengetahuan domain melalui fungsi heuristik HN. Komponen utamanya, yang pertama itu ada fungsi evaluasi FN dan juga struktur data. Oke, pertama dari fungsi evaluasi FN. Fungsi evaluasi FN ini terdapat sebuah rumus yaitu FN sama dengan GN tambah HN. GN ini merupakan biaya aktual dari node awal ke node N, biaya jalur yang telah dilalui, dan HN merupakan estimasi heuristik biaya dari node N ke tujuan, atau disebut juga dengan heuristic function. 2. Struktur data. Struktur data ini terdiri dari open list dan closed list. Open list merupakan priority queue yang menyimpan node-node kandidat untuk dieksplorasi, diurutkan berdasarkan FN. Closed list menyimpan node yang sudah dieksplorasi untuk menghindari pengulangan. Karakteristiknya yaitu komplit, optimal, dan kompleksitas. Tujuan utama dari algoritma Best First Search adalah untuk menemukan jalur optimal dari simpul awal menuju simpul tujuan dengan biaya total serendah mungkin. Lanjut, tujuan dari algoritma Best First Search ada 6, yang itu pertama adalah optimisasi proses pencarian, efisiensi komputasi, penemuan solusi suboptimal atau optimal, integrasi pengetahuan domain, fleksibilitas aplikasi, dan juga fondasi algoritma lanjutan. Lanjut. Langkah-langkah algoritma Best First Search. Yang pertama adalah inisialisasi. Dalam inisialisasi ini itu adalah buat dua struktur data utama terlebih dahulu. Lalu struktur data itu adalah open list dan closed list. Closed list itu untuk menyimpan node yang sudah diekspansi, sedangkan open list menyimpan node yang tersedia untuk diekspansi. Lalu habis itu masukkan inisial node ke dalam open. Setelah itu hitung nilai heuristik awal HN HN untuk inisial node dan tetapkan nilai fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn plus HN Fn sama dengan Gn. Dengan Gn sama dengan OGN. Sama dengan OGN sama dengan 0. Oke, 2. Proses perulangan. Selama open tidak kosong, lakukanlah langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu pilih node terbaik, goal test, dan ekspansi. Pada pilih node terbaik ini, ambil node dari open dengan nilai Fn paling kecil atau prioritas tertinggi. Goal test, jika node tersebut merupakan goal test, hentikan pencarian dan kembalikan jalur solusi. Dengan ekspansi, pindahkan node dari open ke close, lalu expand node tersebut untuk menghasilkan successor nodes. 3. Lakukan evaluasi successor nodes. Untuk setiap successor nodes yang dihasilkan, hitung GN cost dari initial node successor, hitung HN estimasi cost dari successor ke goal, hitung FN-nya dengan GN plus HN untuk mencari setiap suksesornya. Lalu evaluasi keberadaan node. Jika node sudah ada di close, maka abaikan. Jika node ada di open dengan FN lebih tinggi, perbarui nilainya. Jika node belum di open maupun close, tambahkan ke open. Yang keempat yaitu akhiri dan ulangi kembali. Jika Anda ingin mengulangi, maka ulangi proses dari langkah 2. Namun, jika open kosong dan goal tidak ditemukan, maka tidak ada solusi dalam search space, maka itu adalah akhirnya. Langkah-langkah ini memungkinkan algoritma Best First Search untuk navigasi ruang pencarian secara efisien dengan mempertimbangkan estimasi terbaik pada setiap tahap. Pemrosesan secara selektif ini juga menjadikannya sangat berguna untuk aplikasi dalam sistem yang membutuhkan respons cepat dan relevan, seperti sistem rekomendasi atau sistem navigasi cerdas. Lanjut. Ini adalah contoh kasus dari algoritma Best First Search ini.
kasusnya itu sistem rekomendasi konten Instagram. Pada sistem rekomendasi seperti Instagram, pengguna disuguhkan berbagai konten seperti video reels, postingan, ataupun story berdasarkan minat dan interaksi uh, user sebelumnya. Untuk menentukan konten mana yang paling relevan bagi pengguna, sistem dapat menerapkan algoritma best first search. Nah, misalkan seorang pengguna sering menyukai konten bertema fitness dan healthy lifestyle. Instagram ini merekomendasikan postingan baru dengan topik serupa dari akun lain yang belum pernah diikuti oleh pengguna, namun dengan relevansi yang tinggi. Maka, representasi dalam search space-nya adalah 1. Note setiap konten atau postingan calon rekomendasi. 2. Inisial note, 3. Successor notes, dan 4. Goal. Inisial note ini merupakan riwayat interaksi pengguna atau konten yang disukai atau dikomentarinya. Sedangkan successor note, konten serupa dari pengguna lain ditentukan berdasarkan tagar atau hashtagnya, deskripsi, serta engagement-nya. Dan goalnya itu postingan dengan nilai relevansi tertinggi yang layak direkomendasikan untuk user. Lalu, sistem menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Hn karena Gn biaya dari awal ke saat ini secara eksplisit pada rekomendasi satu video. Nah, satu langkah, yaitu Hn sama dengan A, interaksi sebelumnya, plus B, kemiripan topik, plus Y, popularitas konten. Alpha, beta, dan Y ini adalah bobot yang ditentukan berdasarkan model pembelajaran mesin atau eksperimen. Sistem akan memilih not konten dengan nilai heuristik terkecil ataupun relevan. Ini adalah ilustrasi sederhananya. Jika ada 5 postingan kandidat dengan nilai HN, maka ilustrasi sederhananya sebagai berikut. Pos A sama dengan 5.0, pos B 2.0, pos C 3.5, pos D 1,5, dan pos E 4,2. Maka algoritma best first search akan memilih pos D untuk ditampilkan pertama karena nilai heuristiknya paling kecil atau paling menjanjikan untuk user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yuda Alamsyah. Oke, untuk algoritma searching sistem rekomendasi Instagram. Etika pengguna membuka halaman explore, reels, atau suggest post di Instagram, sistem secara efisien memilih dan menampilkan konten yang paling relevan. Dari jutaan postingan aktif, untuk mencapai ini Instagram menggunakan algoritma pencarian heuristik yang mampu mengevaluasi dan menyaring konten berdasarkan kemungkinan besar ketertarikan pengguna. Salah satu pendekatan pencarian yang digunakan adalah algoritma best first search, yaitu metode heuristik search yang dirancang untuk mengeksplorasi konten paling menjanjikan terlebih dahulu. Dalam laporan ini akan dibahas secara mendalam mengenai prinsip kerja best first search-nya, serta disajikan implementasi dalam bahasa pemrogram JavaScript untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap mekanismenya algoritma ini dalam sistem rekomendasi Instagram. Apa sih itu algoritma best first search? Nah, itu algoritma pencarian yang memprioritaskan eksplorasi node atau konten berdasarkan nilai heuristik tertinggi yang mempresentasikan estimasi seberapa relevan suatu konten bagi pengguna. Algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi Fn sama dengan Hn Vn, sama dengan Hn Fn sama dengan Hn. Hn adalah fungsi heuristik yang memperkirakan nilai atau relevansi dari node n. Selanjutnya tidak mempertimbangkan jarak dari awal seperti A bintang, hanya mengejar hasil terbaik secara lokal. Oke, cara Instagram menggunakan best first search. Nah, Instagram menerapkan best first search untuk menentukan konten mana yang paling mungkin disukai oleh pengguna atau user. Proses ini biasanya bekerja sebagai ada 3. Yang pertama, representasi graf konten. Instagram mempresentasikan jaringan konten sebagai graf, di mana itu node edge. Node itu kayak konten foto, video, reel, story, dan lain-lain. Kalau untuk edge-nya itu koneksi antar konten, misalnya tag yang sama, jenis musik, habis itu gaya visual dan lain-lain.
Yang kedua itu fungsi heuristik. Yang pertama itu riwayat interaksi pengguna seperti like, comment, share, view, sama duration. Yang kedua minat pengguna, topik yang sering dilihat biasanya. Nah, yang ketiga itulah hubungan sosial. Kayak contoh eh, pertemanan, friends, atau mutual yang menyukai konten tersebut. Selanjutnya yang terakhir popularitas konten secara global. Lalu masuk ke yang ketiga, transparansi and accountability. Di sini sistem menyusun antrian prioritas berisi kandidat konten dan mengevaluasi nilainya menggunakan HN. Konten dengan skor tertinggi ditampilkan lebih dahulu ke pengguna. Oke, untuk langkah-langkah akan dilanjutkan oleh Dion. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Inisialisasi memulai dari preferensi penggunaan sebagai node awal. Yang kedua ada hitungan heuristik, evaluasi skor relevansi dari setiap konten menggunakan fungsi heuristik atau HN. Yang ketiga ada antrian prioritas, masukkan semua kandidat konten ke dalam antrian, diurutkan dari yang paling relevan. Keempat ada eksplorasi not terbaik, ambil dan tampilkan konten dengan HN tertinggi. Yang kelima, ada pembawaan dinamis. Sistem memperbarui nilai heuristik secara real time berdasarkan interaksi baru dari pengguna. Lanjut. Nah, mengapa menggunakan best first search ini? Yang pertama, ada efisien. Fokus langsung ke konten paling menjanjikan tanpa harus menjalani semua. Kedua, ada responsif. Sistem bisa merespon preferensi yang berubah-ubah dengan cepat. Yang ketiga, ada skalabilitas. Cocok untuk jutaan konten yang terus berkembang. Selanjutnya ada efektif. Tidak memerlukan estimasi biaya dari awal seperti A, hanya estimasi nilai. Lanjut, implementasi aplikasi dunia nyata. Instagram Explore Page menampilkan konten yang relevan berdasarkan interaksi pengguna. Yang kedua ada Real Recommendation. Video disajikan berdasarkan skor interaksi, waktu nonton, dan kesamaan dengan riwayat pengguna. Dan terakhir ada Suggest Account. Sistem menyarankan akun berdasarkan mutual followers dan nilai konten yang mirip. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Makasih untuk semuanya juga dari Ruben dan Dion. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan jika salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.